Baik, selamat malam jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Puji syukur kita masih bertemu di pertengahan minggu. Mungkin karena banyak mahasiswa masih di RAC, jadi kita pindah ke sini malam ini ya. Sehingga kita mengajak sebanyak mungkin jemaat supaya di sini tidak akan bisa muat gitu. Jadi selalu harus di sana. Oke, tapi puji syukur kita bisa di tempat ini. Dan malam ini saya ajak kita melanjutkan. Jadi terakhir kali kita membuka di Ayub pasal 31, saya ajak kita buka kembali Ayub pasal 31. Dan waktu itu adalah bagian pertama. Jadi sudah beberapa minggu berlalu, mungkin hampir sebulan atau sebulan. Dan hari ini saya ajak kita untuk melanjutkan pembahasan di Ayub pasal 31. Nah, kita sudah pernah membacanya, dan untuk menghemat waktu, saya tidak akan baca dari awal lagi, tapi nanti kita akan baca beriringan dengan pembahasan. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Tuhan, Engkau yang telah memimpin kami, dan saat ini kami mau membuka firman-Mu, kami mau merenungkannya, membahasnya. Engkau yang kiranya mencerahkan pikiran kami, memberikan kami tuntunan, pemahaman, dan kemudian juga ketetapan hati untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, dan kami yakin Kau senang akan permintaan ini. Dalam nama Yesus kami mengucapkannya. Amin. Oke, Ayub pasal 31, sekali lagi untuk mengingatkan, ini adalah boleh dibilang kata-kata terakhir Ayub atau khotbah terakhir Ayub. Karena nanti kalau Anda buka sedikit Alkitab Anda ke pasal 32-nya, itu sudah berbeda total. Pasal 32 nanti kita akan masuk kepada kata-kata dari Elihu dan lain sebagainya, dan Ayub tidak akan ada khotbah lagi. Ayub tidak akan ada kata-kata lagi sampai terakhir sekali ketika dia meresponi Tuhan, itu pun hanya sedikit saja. Jadi ini bagaikan kata-kata terakhir dia. Saya telah menarik paralel bahwa ini bagaikan Ayub merasa dirinya sedang di pengadilan. Ada penuduh-penuduh. Penuduh-penuduh itu adalah 3 orang temannya yang menuduhkan berbagai hal kepada dia, bahwa Ayub, kamu punya dosa rahasia, kamu punya suatu kejahatan, ya, dan dia dibagaikan di suatu ruang pengadilan. Dan Ayub merasa bahwa dia sudah memberikan penjelasan, temannya sudah menuduh, dan Tuhan sebagai hakim di sini. Tuhan sebagai hakim, dan Ayub memberikan pernyataan terakhir. Ya, pernyataan terakhir sebelum dia berkata dalam pengadilan itu, kalau bahasa Inggris bilang I rest my case, misalnya inilah semua argumenku, begitu. Dan di pasal 31 ini dia kembali dengan sangat tegas menyatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Bahkan kalau kita baca pasal 31 ini, dia menyatakan dirinya sebagai orang yang sangat baik, sangat saleh, ya, dan menaati perintah-perintah Tuhan. Gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Di sesi pertama atau di khotbah sebelumnya, saya sudah menyatakan bahwa kita bisa melihat 40 ayat di pasal ini dalam struktur kiasmus. Struktur kiasmus itu seperti huruf X, ya, huruf X. Jadi ada strap begini. Dan poinnya adalah A, B, C, kemudian B lagi, kemudian A. Gitu ya. A, B, C, B, A, begitu. Dan poin A sebenarnya adalah ayat 1 sampai ayat 4 di sini, atau ayat 1 saja, yaitu perjanjian. Jadi ayat 1 adalah bicara mengenai perjanjian, ya. Dalam kasus ini perjanjian dengan mata. Ini sudah kita baca, sudah kita bahas juga. Aku telah membuat janji bagi mataku, bagaimana mungkin aku menaruh perhatian pada anak dara, hanya di sini. Aku telah membuat janji bagi mataku. Dan ini adalah hal yang indah. Ini membuat kita paham bahwa Ayub memahami dosa itu bukan hanya sesuatu yang tindakan eksternal saja. Ya, dosa itu bukan sesuatu yang hanya ketika muncul secara fisik, tapi Ayub rupanya menyadari, sebagaimana yang Tuhan Yesus akan ajarkan ribuan tahun setelah Ayub, bahwa dosa itu dimulai dari dalam hati seseorang.
Gitu. Jadi Ayub memahami ini. Jadi ketika Ayub berkata, aku tidak ada dosa yang besar dan sebagainya, ya dia telah mengecek ya hati nurani dia juga. Dia bukan hanya berbicara mengenai hal-hal yang bisa dilihat orang, tapi dia berbicara mengenai bahkan hati dia di sini. Oke, kita tidak akan panjang lebar sana karena sudah kita bahas. Kemudian ayat yang kedua sampai ayat yang keenam di sini adalah Allah sebagai hakim. Jadi kembali dia mengatakan, mungkin teman-temannya akan bilang, loh, kalau kamu ngomong hati kamu, siapa yang tahu gitu kan? Siapa yang tahu mata kamu kemana? Kamu bilang kamu sudah membuat janji bagi mataku dan sebagainya. Siapa yang tahu itu? Kami kan nggak bisa cek. Ya memang mereka nggak bisa cek. Tapi Ayub di sini bukan hanya berbicara kepada ketiga temannya. Ayub menunjuk Tuhan sebagai hakim di sini. Dan yang kedua, lalu apa bagian yang ditentukan Allah dari atas? Apa milik pusaka yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang maha tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang melihat jalanku dan menghitung segala langkahku? Jika aku bergaul dengan kecurangan atau kakiku bergegas kepada tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang tepat. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Dan kita sudah membahas bahwa di Alkitab di bagian lain Tuhan memang ada memakai istilah menimbang juga, terutama ketika Belshazzar ya. Belshazzar raja Persia atau raja Babel waktu itu ditulisi mene mene tekel ufarsin, bahwa Tuhan sudah menimbang dia dan mendapatkan dia ringan di sini. Oke, itu adalah poin A, dan poin B itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mau masuk hari ini ke poin C. Poin C di dalam struktur kiasmus, nggak harus C sih, tapi pokoknya poin tengahnya, ya entah itu A, kalau poin tengahnya C ya C, kalau poin tengahnya D ya D. Pokoknya poin tengahnya biasanya adalah poin utamanya di dalam suatu struktur kiasmus di sini. Dan memang ini adalah bagian yang paling panjang, yaitu dari ayat 7 boleh dibilang sampai sekitar ayat yang ke-34. Dan poinnya di sini adalah dia bersih dari kejahatan. Jadi dia sudah berkata, ada perjanjian, aku sudah buat perjanjian. Kemudian Allah menjadi hakim. Ya, kemudian poin sentralnya adalah buktinya aku memang tidak bersalah. Gitu. Aku tidak bersalah. Aku menjalani hidup yang benar. Aku menjalani hidup benar. Dan itu dia nyatakan di sini dengan berani. Bahkan kalau kita akan baca sebentar lagi. Tapi di dalam perikop ini, dia menggunakan suatu formula yang dia ulang-ulang. Formulanya adalah, kalau sampai aku melakukan kejahatan ini, biarlah hukuman ini menimpa aku. Ya, kalau aku sampai melakukan kejahatan ini, biarlah kemalangan ini menimpa aku. Dan ironisnya, Ayub mungkin sadar bahwa kebanyakan hal yang dia sebut kiranya menimpa aku ini, bisa jadi memang sedang terjadi kepada dia pada waktu itu gitu. Artinya misalnya begini. Misalnya tadi ayat yang ketiga, nanti kita akan masuk ke ayat 7 ya. Misalnya ayat yang ketiga, bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Jadi Ayub mengokohkan bahwa Tuhan akan menjadi hakim dan dia akan menghukum, akan membuat orang jahat itu malang dan membuat orang jahat itu terkena berbagai bencana. Sambil dia ngomong gitu, dia paham bahwa dia ini sedang kena bencana, gitu. Dia ini sedang kena kemalangan, gitu. Dan oleh sebab itulah teman-temannya merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Padahal dia berkata sebenarnya tidak. Oleh karena itu yang dia menjadi pergumulan dia adalah, padahal saya tidak melakukan hal-hal ini. Gitu. Kalau misalnya saya melakukan hal-hal ini, nggak apa-apa deh, saya kamguan istilahnya. Ya, ini istilah Chinese ya, kamguan gitu. Saya rela ini. Kalau saya ada melakukan kejahatan-kejahatan ini, saya rela ditimpa oleh hal-hal ini. Dan tesis dia adalah bahwa saya tidak melakukannya. Oke. Dan siklus ini atau formula ini diulang-ulang oleh Ayub. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam beberapa siklus yang dia sebut di sini. Kita bisa mempelajari seperti apa yang dianggap kejahatan oleh Ayub, gitu. Dan dianggap kejahatan oleh Ayub berarti dianggap kejahatan oleh firman Tuhan juga sebenarnya. Dan kita bisa belajar dan membandingkan diri kita dengan Ayub sebenarnya di sini.
Oke, misalnya kalau tadi di Ayub pasal 1 dan pasal 2, Tuhan berkata Ayub adalah seorang yang saleh. Ini Tuhan yang bilang loh. Tuhan bilang Ayub adalah seorang yang benar, Tuhan bilang Ayub adalah seorang yang saleh. Nah, kita mau melihat secara real orang yang saleh itu seperti apa sih gitu. Nah, seperti apa dia menggambarkan dirinya sendiri. Nah, coba kita lihat. Yang pertama dari ayat 7 sampai 8 dulu. Ini andai-andai yang pertama. Ya, jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku serta noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan apa yang tumbuh bagiku biarlah tercabut. Oke, jadi ini berbicara masih umum kejahatan secara umum. Ya, ini tidak terlalu spesifik, tapi intinya berlaku sewenang-wenang. Ya, orang yang tidak mengindahkan hukum Tuhan, hukum negara, tidak mengindahkan orang lain, makanya dikatakan hatiku menuruti pandangan mataku. Jadi apa yang aku ingin aku lakukan, aku tidak. Ini menggambarkan orang yang tidak mengindahkan kebenaran, tidak mengindahkan hukum Tuhan. Langkahku menyimpang dari jalan, ya. Noda melekat pada tanganku. Jadi secara umum orang yang ya tidak benar, tidak taat kepada Tuhan, yang seenak-enaknya, sewenang-wenangnya. Ya, Ayub bukan orang yang demikian. Ayub adalah orang yang dia memahami hukum Tuhan, dia mencoba untuk mengikuti hukum Tuhan, dia tidak semena-mena, dia tidak menodai tangannya, dan sebagainya. Dan ya ayat 8 sekali lagi formulanya adalah kalau dia melakukan ini, ya maka dia rela untuk tertimpa masalah. Ya, apa masalahnya? Apa yang kutabur dimakan orang lain. Yang sekali lagi ironis bahwa ini terjadi pada Ayub gitu. Ini terjadi pada Ayub. Domba-domba dia diambil oleh orang Kasdim atau unta-untanya diambil dan sebagainya. Tapi Ayub berkata, aku tidak pantas mendapatkan ini, gitu intinya. Kalau aku melakukan ini, aku rela ini terjadi padaku. Oke, hal yang berikutnya lagi dia sebut dari ayat 9 di sini. Ayat 9, ya. Jika hatiku tertarik kepada perempuan dan aku mengadang di pintu sesamaku. Oke, jadi dosa apa yang dia maksud di sini? Ini adalah dosa perzinahan, ya, dosa perzinahan. Nah, sebenarnya dosa seksual atau percabulan itu sudah disinggung di ayat 1 ketika kita bicara soal perjanjian. Ya, aku telah membuat janji bagi mataku, bagaimana mungkin aku menaruh perhatian pada anak darah. Itu sudah menyinggung dosa percabulan. Tapi itu masih dalam hati. Sedangkan kalau di ayat 9, ini sudah berbicara kepada realisasinya. Ya, perzinahan secara fisik. Dan dua-duanya disebut di pasal ini ya, baik percabulan di dalam hati maupun perzinahan secara fisik. Ya, jika hatiku tertarik kepada perempuan, nah tentu konteksnya di sini bukan berarti laki-laki tidak boleh tertarik kepada perempuan dalam pengertian mau menikah dengan dia atau lain sebagainya gitu. Tentu itu boleh-boleh saja gitu ya, dalam konteks yang benar gitu. Seorang laki-laki pemuda atau apa dan seorang pemudi saling tertarik dan kemudian akhirnya mereka menikah, ya itu nggak ada masalah di sini. Tapi di sini berbicara mengenai Ayub yang sudah menikah, Ayub yang sudah punya istri, gitu. Di mana Tuhan menyatakan itu adalah hubungan yang eksklusif. Ya, tapi kalau kemudian setelah itu dia tertarik kepada perempuan lain, kemudian diperjelas lagi, aku mengadang di pintu sesamaku, mengadang di pintu sesamaku. Jadi ini yang di dalam hukum Taurat, di hukum ke-10 apa, janganlah kamu mengingini milik sesamamu, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini termasuk istrinya, gitu. Ini adalah suatu gambaran tentang perzinahan di sini. Dan kita tahu bahwa perzinahan atau masalah percabulan adalah masalah besar dalam masyarakat hari ini. Baik itu secara fisik langsung, itu juga banyak terjadi di dunia ini. Ketidaksetiaan di dalam pasangan suami istri, ya. Hubungan intim sebelum nikah adalah masalah besar. Di Indonesia juga masalah besar, walaupun lebih ditutup-tutupi. Ya, kalau di luar negeri, di negara-negara barat, ya, intim sebelum nikah sudah dianggap normal. Tapi jangan dikira di Indonesia tidak terjadi, begitu.
terjadi banyak, cuman lebih ditutup-tutupi, dan sampai kepada masalah tadi hati, ya, mulai dari jadi perbuatan fisiknya sampai ke masalah hatinya. Ini adalah masalah besar di sini. Tapi perhatikan apa yang Ayub katakan di ayat 10. Ya, kalau dia sampai melakukan dosa itu, katanya, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Wow, ini cukup vulgar sebenarnya, dan cukup ini ya. Ya, artinya kalau dia memperlakukan hukum yang dimana dikatakan apapun juga yang kamu ingin orang perbuat padamu, perbuatlah baginya, gitu. Jadi kalau saya melakukan kejahatan ini kepada orang lain, maka masuk akal kalau kejahatan yang sama terjadi padaku, gitu. Jadi dengan berani dia berkata demikian, nah, menandakan bahwa dia memang tidak ada melakukan ini. Nah. Ayat 11, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang melahap habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Api yang melahap habis mengingatkan kita akan gambaran di kitab Amsal ketika ada Amsal yang berbunyi. Makanya jangan main, kita ada istilah hari ini main api gitu kan. Main api, jangan main api gitu. Di Amsal ada ayat yang berkata, siapa yang bisa membawa api di dalam selubung bajunya dan tidak terbakar. Sebenarnya di kata istilah di ayat 12, api yang melahap habis, ini secara literal, api yang melahap hingga kehancuran. Dan kehancuran di situ dari kata Ibrani Abaddon. Dan kalau kita masih ingat, Abaddon muncul di mana lagi? Itu adalah salah satu nama malaikat jurang maut, yang dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Masih ingat nggak itu di dalam kitab Wahyu di situ? Ya. Malaikat yang berkuasa atas jurang maut. Ya, Abaddon atau Apollyon. Abaddon artinya kehancuran. Ini kata yang sama dipakai di sini. Ya, api yang melahap hingga Abaddon secara literal di situ. Oke, jadi ada ayat 7 tadi kejahatan umum, ayat 9 perzinahan dengan sesamanya. Kemudian yang ketiga, siklus ketiga dia sebutkan di sini di ayat 13. Ya. Jika aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apa yang akan kuperbuat kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Oke, jadi kejahatan yang dimaksud oleh Ayub di sini adalah menindas orang-orang yang lebih lemah dari dia, atau orang-orang yang ada di bawah kuasanya, orang-orang yang ada di bawah pengaruh dia. Dia menganggap bahwa siapapun yang menindas orang yang lebih lemah, lain sebagainya, itu adalah perbuatan yang jahat di sini. Dan ya pada masa itu budak ada pada posisi yang lemah. Budak ada posisi yang lemah, dan Ayub berkata, kalau aku sampai menindas mereka, maka aku telah berbuat jahat. Dan argumentasi Ayub adalah sebenarnya walaupun secara posisional manusia itu bisa berbeda-beda di dunia ini. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, ada yang lebih status sosialnya ini dan itu. Namun argumen Ayub sangat jelas di sini bahwa yang membuatnya sama, yaitu Tuhan. Dan bahwa manusia memiliki nilai esensial yang sama. Sebenarnya ini juga mengantisipasi apa yang akan diajarkan dalam Amsal juga. Ya, makanya Amsal, Mazmur, Ayub semua disebut kitab-kitab hikmat di sini ya. Tapi coba kita lihat Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayatnya yang kedua. Amsal 22 ayat 2. Konsep yang sama dinyatakan tadi di Ayub yang tadi kita baca. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan. Ini Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Ya. Kok feeling saya di TB1 agak beda nih ya. Terjemahan. Oke.
Di TB2 adalah orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan. Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Tapi intinya bahwa Tuhan yang menciptakan baik orang kaya maupun orang miskin. Gitu. Dan kembali lagi ke Ayub pasal 31. Jadi kembali juga dia mengantisipasi argumennya Paulus juga. Ya. Paulus pernah berkata kepada orang-orang Kristen yang mempunyai budak, ya, berlakulah benar terhadap hamba-hambamu. Dan Paulus berkata kepada hamba-hamba, taatilah tuan-tuanmu. Dan Paulus berargumen bahwa, hei, kamu yang adalah orang bebas, kamu adalah hambanya Tuhan. Dan hei, kamu yang adalah hamba, kamu adalah bebas di dalam Tuhan. Jadi itu sangat menarik sekali. Dan oke, hari ini kita tidak ada budak lagi dalam pengertian seperti itu, namun tetap ada orang yang ada di posisi lebih bawah, ya, mungkin secara sosial, ekonomi, dan sebagainya. Ada orang yang bekerja pada kita, ada orang yang di bawah pengaruh kita, dan lain sebagainya. Dan kita harus mengingat bahwa di atas kita ada paling tinggi adalah ada Tuhan, ya, dan Tuhan akan menghakimi kita di sini. Oke, masuk sekarang ke ayat yang ke-16. Kita lihat di sini. Ayat yang ke-16 di Ayub pasal 31. Jika aku pernah menolak keinginan orang miskin dan menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau menyantap makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak ikut memakannya. Padahal sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak dari kandungan ibunya aku membimbing dia. Jika aku melihat orang mati karena tidak memiliki pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan yang hatinya tidak memujiku karena tubuhnya tidak dihangatkan oleh bulu dombaku, jika aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku dan lenganku dipatahkan dari persendianku. Karena kebinasaan dari Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap kemuliaannya. Nah, di dalam siklus yang satu ini, Ayub menggabungkan beberapa hal. Pertama, dia masih meneruskan tema tadi, menindas orang yang lemah. Ya, seperti dia ada singgung, kalau aku ada melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku. Jadi karena posisiku sebagai orang yang terkenal, sebagai pemuka, maka orang pasti dukung aku, dan karena itu aku menyalahgunakannya untuk menindas orang yang nggak punya teman, nggak punya backingan, dan lain sebagainya. Jadi ini masih meneruskan ide yang tadi, ya. Tapi kemudian Ayub melangkah satu langkah lebih maju lagi. Nah, ini yang banyak orang tidak terpikir gitu, ya. Yaitu bahwa dosa itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu yang jahat, tetapi sebagaimana Alkitab katakan dalam Yakobus 4 ayat 17, ayat yang terkenal. Kalau seseorang tahu melakukan apa yang baik namun tidak melakukannya, itu adalah dosa, gitu. Jadi Ayub bukan hanya berkata kalau saya menindas orang itu dosa, tapi kalau saya gagal membantu orang yang membutuhkan bantuan, itu adalah dosa, gitu. Jadi Ayub bahkan menaruh kepada dirinya bahwa kalau saya sampai melihat ada orang yang benar-benar butuh bantuan, lalu saya sengaja menutup hati saya, dan saya tidak ada tergerak sedikit pun, dan saya tidak mengulurkan tangan, saya tidak mau membantu dia, itu saja sudah dosa. Dan itu yang Ayub katakan di sini. Makanya dibilang kan, jika aku menolak keinginan orang miskin, ya, jika aku bahkan menindas janda, ya, dan dia ada nyatakan secara positif bahwa dia ada membantu mereka, kan? Dia 17. Dia mengatakan bahwa anak yatim sering ikut makan bersama dengan dia, ya. Bahkan dia besarkan seperti seorang ayah membesarkan dia, dan lain sebagainya. Orang miskin sering dia kasih pinjam pakaian, dan lain sebagainya. Jadi dosa bukan hanya sengaja aktif menyakiti orang. Nah, kadang-kadang di dunia modern ada orang yang tidak paham akan hal ini, sehingga ketika ada orang yang ya misalnya memang membutuhkan bantuan atau lain sebagainya, yang dalam mara bahaya, gitu ya, ada orang yang berpikir, ya udah baguslah saya nggak jahatin dia, begitu. Jadi fakta bahwa saya tidak menjahatin dia cukuplah sudah, gitu ya. Tapi saya tidak ada
kewajiban untuk menolong dia. Saya tidak ada suatu beban moral. Tetapi tidak demikian yang Tuhan inginkan sebenarnya. Tuhan menginginkan bagi kita untuk, ya, ketika Tuhan Yesus mengajar orang-orang Farisi, berkata, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang Farisi bertanya kepada dia, siapa sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Dan ya, Tuhan memberikan ilustrasi di situ, satu perumpamaan tentang orang Samaria yang menolong seorang yang digebukin oleh penjahat dan dirampok sampai dibiarkan setengah mati di situ. Dan adalah seorang Samaria, dan Tuhan Yesus bilang ada imam lewat, ada orang Lewi lewat. Ya mungkin dalam pemikiran mereka seperti itu. Wah, ada siapa ini? Tapi kan bukan saya yang jahatin dia. Ya udah, dia lewat saja. Ada lagi yang datang lagi yang lain. Ada siapa ini? Orang udah setengah mati di sini. Tapi bukan saya kok yang jahatin dia. Lalu lewat lagi, gitu kan? Dan Tuhan sebenarnya yang berkata itu bukan perbuatan yang benar, gitu. Dan ketika datang seorang Samaria ini, Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi sebenarnya. Tapi Tuhan sengaja memakai ilustrasi itu untuk berkata, ya, orang Samaria ini menjadi sesama manusia kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini dipahami juga oleh Ayub rupanya. Jadi kita melihat Ayub mengantisipasi banyak hal, ya. Ayub mengantisipasi ajaran Tuhan Yesus tentang dosa dalam hati, dia mengantisipasi banyak hal. Ya. Coba kita lihat lagi di sini. Sekarang masuk ke yang kelima sekarang, ya. Yang kelima itu dari ayat 24. Dari 24. Jika aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jika aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah. Jika aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat, dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Wow. Bahkan di dalam pembelaan dirinya, Ayub tidak sengaja pilih dosa yang gampang-gampang diidentifikasi gitu. Dia nggak singgung dosa-dosa seperti aku nggak membunuh sesamaku manusia. Itu udah jelas gitu. Dosa-dosa yang dia pilih di sini, ini dosa-dosa yang sulit sebenarnya. Bayangkan, kalau tidak berbuat baik pada orang saja dianggap dosa oleh tidak menolong orang yang membutuhkan gitu. Dan di sini kembali adalah masalah hati di sini yang difokuskan oleh Ayub di sini, ya. Bahwa kalau hatiku, katanya, sampai bergantung atau begitu senangnya, begitu bangganya dengan kekayaanku, sampai itu menjadi kepercayaanku, artinya sampai itu melebihi dari yang seharusnya, ya, perasaanku terhadap kekayaanku dan semua yang aku miliki ini, maka itu adalah dosa. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Ini adalah momok yang banyak menjatuhkan orang-orang yang kaya atau yang punya power, ya, bahwa akhirnya mereka menjadikan hal-hal itu ilah mereka. Mereka menjadikan hal-hal itu sebagai pedoman mereka. Begitu. Dan ini bisa terjadi secara bawah sadar atau bukan bawah sadar lah, artinya bisa terjadi dengan pelan-pelan tanpa kita sadari kita sudah jatuh kepada dosa ini. Ya, dan saya sering merenung, ya, kadang-kadang Tuhan kita ini kan sebenarnya Tuhan yang maha kaya. Dan kalau kita orang Kristen, kita menyebut Tuhan itu Bapa kita, Bapa di sorga. Bapa kita adalah Bapa yang maha kaya. Benar, ada yang bilang, ada lagu, ada mazmur yang berkata Tuhan adalah pemilik the cattle on a thousand hill, apa itu istilahnya, ya? Tuhan adalah pemilik lembu sapi di segala ribuan gunung pegunungan gitu. Dan ada yang bilang bahwa
Walaupun Tuhan pemilik sapi di ribuan pegunungan, kok dia kasihnya ke saya enggak langsung, tapi kasih ke saya satu hamburger. Ya. Tiap kali perlu makan dikasih satu hamburger gitu. Walaupun dia pemilik ribuan sapi di segala pegunungan gitu ya. Tapi kasihnya ke saya kok kayak di drip begitu ya. Ini saya dapatnya tiap kali makan dapat porsinya begitu. Ya, dan ya Bapa kita di surga adalah Allah yang maha kaya. Gitu. Lalu selalu ada pertanyaan, kenapa dia tidak bikin kita semua kaya raya? Gitu kan. Kenapa tidak semua orang Kristen langsung jadi kaya raya aja semua sekali? Gampang kok kalau Tuhan mau. Gitu. Ya tidak. Gitu. Antara lain adalah karena Tuhan tahu bahwa kekayaan yang berlebih nomor satu itu seringkali lebih menakutkan daripada yang dikira manusia sebenarnya. Ada godaan yang jauh lebih besar di situ. Dan ada batu sandungan yang besar di situ. Dan batu sandungannya antara lain adalah menaruh kepercayaan kepada kekayaan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan tidur lebih nyaman kalau misalnya hari ini juga di rekening bank Anda bertambah 1 miliar rupiah? Oke, kalau Anda kaya raya itu terlalu kecil lah, 10 miliar rupiah misalnya. Apakah Anda akan tidur lebih tenang? Pertanyaannya, kenapa? Gitu. Bukankah janji Tuhan yang Anda miliki saat ini persis sama? Kalau Anda memang punya hubungan dengan Tuhan, bukankah janji Tuhan yang Anda miliki persis sama? Entah berapapun jumlah uang di rekening Anda. Tetapi secara manusiawi, seringkali kita akan merasa lebih tenang, lebih terjamin, kalau sepertinya kita punya harta yang real itu, begitu, yang kita anggap real di tangan kita. Ya, kayaknya lebih ini aja, lebih afdol lah istilahnya begitu. Walaupun saya punya janji Tuhan, tapi kalau sudah kelihatan di tangan kayaknya lebih gimana begitu. Tapi apakah seharusnya demikian? Nah, ini yang menjadi apa yang Ayub katakan di sini. Dan Ayub mengatakan ini dalam perspektif sebagai orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya. Orang yang punya begitu banyak harta di sini ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya lagi ya, ayat yang ke-29 di sini. Ayat 29. Apakah aku bersukacita karena kemalangan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Ya, aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah. Jika orang-orang di kemahku tidak pernah mengatakan, siapa yang tidak pernah kenyang dengan lauknya? Pendatang pun tidak pernah bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir. Oke, jadi di siklus yang satu ini kembali ada kombinasi beberapa tema ya. Ayat 31 dan 32 berbicara mengenai, sekali lagi, dia siap membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ayat yang 29 mengatakan dia tidak bersukacita atas kemalangan pembencinya. Dia tidak menginginkan kehancuran musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak baik terhadap dia. Coba kita buka, ini juga mengantisipasi Amsal. Coba kita buka Amsal pasal 24. Ada satu hikmat dalam Amsal di sini yang harus membuat kita waspada tentang apa yang kita katakan. Amsal 24 ayat 17 dan 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu bersukacita kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Wah. Jadi kalau kecenderungan kita adalah, wah, kalau misalnya
musuh kita ya, atau lawan kita, saingan kita jatuh atau kena sesuatu yang sial, rasain lu gitu kan. Ini ya nih kecenderungan kita kan. Rasain kamu gitu kan. Nah, ini tahu-tahu rasa dia dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi kita bilang enggak, kita harus melihat dari perspektif Tuhan. Kita harus belajar menjadi seperti Bapa kita yang di sorga. Yang Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepada kematian orang berdosa. Dalam Yeskiel Tuhan bilang, aku tidak senang ketika orang berdosa harus mati. Yang aku inginkan ialah pertobatan mereka. Senang akan penderitaan orang lain. Itu dalam bahasa Jerman ada istilahnya, agak terkenal juga, yaitu Schadenfreude. Ya. Jadi perasaan senang kalau ini kan kena dia, gitu. Jadi kayak bahagia gitu, bahagia melihat wah ini dia kena masalah atau apa begitu. Ya, itu namanya kalau ada istilahnya Schadenfreude. Ya. Ada istilahnya berarti banyak orang bisa memahami itu karena banyak orang memang merasakannya. Gitu. Tetapi ini juga adalah suatu kesalahan. Dan Ayub ya menyebutnya di sini sebagai kesalahan. Oke, kita akan cepat saja di sini. Terakhir ayat yang ke-33 dan 34 dalam siklus ini. Jika aku menutupi pelanggaranku seperti orang-orang lain dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takut kepada khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengejutkan aku sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Nah, jadi yang terakhir adalah bahwa dia menganggap menutupi kesalahan adalah dosa juga. Jadi kalau sudah berdosa, lalu kita coba tutupin kesalahannya, maka itu adalah dosa. Dan tentu contoh yang paling spektakuler dalam Alkitab mengenai masalah ini adalah Daud tentunya. Ya. Daud jatuh dalam dosa, pertama dosanya sudah cukup buruk, yaitu dia berzina. Tapi kemudian yang bikin jauh lebih parah adalah bahwa dia mencoba menutupi dosa itu sampai dia membunuh suami dari Batsheba dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Membuktikan bahwa menutupi kesalahan akan membuat kesalahan itu menjadi makin parah. Oke, nah ya, setelah itu ada ayat yang ke-35 sampai 37, ini masuk ke poin B lagi, Allah sebagai hakim. Allah sebagai hakim lagi. Dia bilang, sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku, hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Ayub bahkan menantang, kalau ada orang yang bisa memberitahu aku sebenarnya salahku apa, tertulis dalam surat, aku akan dengan bangga memakainya. Oh, inilah kesalahanku. Karena dia sendiri juga bingung, kenapa saya menderita seperti ini? Kesalahanku apa? Dan kembali dia menatap kepada Tuhan sebagai hakim. Ya. Dan yang terakhir adalah ayat 34 sampai ayat 40 kembali kepada perjanjian. Ya, jadi dimulai dengan perjanjian, diakhiri dengan perjanjian. Walaupun kata perjanjian tidak muncul di ayat ini, tapi dia berbicara mengenai ladang. Sebenarnya formulanya mirip dengan yang tadi poin C ya, jika begini maka begini. Tapi di sini dia bicara agak sedikit beda, yaitu tentang ladang. Jika ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama, jika aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, dan bukan jelai tetapi lalang. Nah, ini mengantisipasi perjanjian Tuhan dengan orang Israel belakangan nanti. Karena ketika Tuhan berjanji dengan orang Israel, salah satu tema perjanjian yang penting adalah hubungan mereka dengan tanah. Dan orang Israel punya kewajiban terhadap tanah. Misalnya salah satunya adalah semestinya orang Israel itu tiap tahun ke-7 itu tanahnya harus diistirahatkan misalnya. Dan banyak lagi mereka harus berlaku baik. Kalau misalnya ada darah yang tertumpah di tanah itu, ada darah orang tidak berdosa, tidak bersalah, maka itu harus didamaikan dan lain sebagainya. Jadi Ayub mengantisipasi juga perjanjian Tuhan, ya, perjanjian tanah di sini. Dan dengan demikian, ya, pernyataan terakhir Ayub pasal 31 penutup
sebelum dia serahkan kepada Tuhan lah istilahnya, hakimilah gitu ya, adalah bahwa setahu aku hidup dengan benar. Ya, dan aku tidak melakukan hal-hal ini. Dan kita akan melihat bagaimana selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, apakah Tuhan akan menjawab dia? Ya tentu bagi kita yang sudah baca kitab Ayub, spoiler, Tuhan akan menjawab dia. Gitu ya. Baik, ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami kembali belajar dari kitab Ayub, orang yang luar biasa, dan kiranya kami belajar dari standar yang dia miliki, yang Engkau telah inspirasikan, dan kami bisa mencontoh kesalehan dia. Engkau yang kiranya tolong Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.